Selamat pagi semuanya. Mari kita berterima kasih kepada worship team kita dengan bisa lebih hangat dong. Nah, ini baru jemaatnya Tuhan, amin. Siapa setuju bahwa hari ini adalah hari terdingin dalam sejarah Jakarta? Ya, setuju gak? Saya pagi bangun, saya jam 5 pergi prayer walk tadi. Ini Jakarta apa puncak? Dingin banget. Ya, saya mandi. Belum sempat nyalain heaternya. Wih, dingin banget airnya. Ya, ini luar biasa. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi pada bumi kita. Ya, tapi dingin banget. Saya berharap lebih panjang kayak begini di Jakarta. Ya, enak nggak usah pakai AC kalau gini ya. Lebih irit jadinya. Dan saya percaya walaupun udara dingin itu tidak mengurangi kita di sini untuk bisa jadi hangat satu dengan yang lainnya, betul? Kita bisa tetap berfellowship dengan hangat, bisa? Coba kalau bisa kita praktekkan sekali lagi. Ke kanan kiri kita bilang, sangat semangat ketemu dengan brother sister hari ini. Nah. Oke, saya percaya bahwa ini jemaat yang hangat. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk cuaca yang dingin yang kami jarang bisa rasakan di kota Jakarta ini, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami tetap, Tuhan, bisa datang kepada Engkau dengan hati yang semangat, Tuhan. Kami bisa tetap memberi kepada saudara-saudari kami, Tuhan, dengan fellowship yang hangat, Tuhan. Kami ingin, Tuhan, ketika kami ada di ruangan ini, datang ke tempat ini, Tuhan, kami enggak sia-siakan, Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah rancangan Engkau, rencana Engkau untuk kami ada di sini. Biar Tuhan kami keluar dari tempat ini juga mendapatkan semangat, sukacita, dan juga membawa perubahan yang baru dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah firman Kau sekali lagi, Tuhan, membantu kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Untuk bisa betul-betul mengerti, Tuhan, apa maksud dan rancangan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak, Tuhan, sibuk hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami betul-betul bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dan menyenangkan hati Engkau. Pimpin kami semua dengan roh Engkau, Tuhan. Berikan hati yang lembut, Tuhan, untuk kami mau belajar dan mau bertumbuh. Sertai hamba-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang keluar daripada mulut hamba ini betul-betul adalah isi hati daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Engkau. Biar nama Engkau saja yang dimuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudari, seperti kita tahu, selama sebulan ini kita akan punya tema yang baru di semester kedua tahun 2024 ini, yaitu adalah Seek Me and Live. Yang diambil dari buku Amos pasal 5 ayat keempat, yang dikatakan sana, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Seek me and live. Nah, Bapak Ibu Saudari, ini akan menjadi bulan yang menarik. Kenapa? Karena sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan pelajaran dari buku Amos. Ya, bagi beberapa kita di sini mungkin bertanya, ada ya Amos di Alkitab? Mungkin beberapa. Tapi saya nggak percaya bahwa kita di sini semua seperti itu, betul ya? Ada beberapa mungkin ada ya Amos di Alkitab. Ada, ya. Itu salah satu buku di buku Amos. Dan sepanjang bulan ini, hari ini saya akan khotbah dari overview-nya, ya, dari buku Amos. Minggu depan Pendeta Charles akan khotbah dari pasal 1 dan pasal 2. Kemudian di pasal 3 sampai dengan pasal 6 di minggu ketiga akan dikhotbahkan oleh Pendeta Alex. Kemudian Pendeta Frankie akan menutup di pasal 7 dan pasal 9. Jadi sepanjang bulan ini kita bisa mengerti buku Amos lebih dalam dan lebih baik lagi, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya juga di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin banyak kita di sini bertanya juga, ngapain sih kita belajar dari buku seperti buku Amos? Bapak Ibu Saudari, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa buku Amos pun adalah firman Tuhan. Ya. Bukan cuma Matius doang firman Tuhan, ya, buku Amos pun adalah firman Tuhan. Saya berdoa bahwa kita bisa menjadi jemaat yang gak cuma mau mendengarkan firman Tuhan yang enak di kuping kita, tapi kita menjadi jemaat yang betul-betul bertumbuh terus dalam kecintaan kita, kedalaman kita akan firman Tuhan, dan mengerti bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.
Jadi nggak cuman mau yang enaknya aja, tapi betul-betul kita mengerti dan paham Tuhan secara benar. Dan yang lebih penting kita praktekkan juga dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sedikit pengenalan kita tentang perjanjian lama, ya, untuk membantu kita sini lebih bisa mencintai, menghargai perjanjian lama itu sendiri. Nah, ini perjanjian lama adalah sebuah kitab suci yang kita tahu dipakai oleh orang-orang Yahudi, ya, pada zaman Yesus. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih dipakai oleh mereka, tapi ini adalah Alkitab yang dibaca oleh Yesus sendiri. Ya, supaya kita di sini paham. Orang-orang bilang, aduh, kalau perjanjian lama saya biasanya merasa sulit, merasa mentok. Ya, saya tahu biasanya di awal tahun, ya, kita buat resolusi, betul ya? Kita mau baca Alkitab dari awal sampai akhir, betul? Kita mulai biasanya dari Kejadian, semangat, bulan pertama. Masuk bulan kedua kita mulai baca Keluaran, masih semangat, ceritanya menarik. Laut Merah terbelah, ya kan? Tiang api, tiang awan, betul nggak? Wah, makan burung yang dikasih gratis sama Tuhan. Oh, ceritanya seru banget. Masuk bulan ketiga, masuk imamat. Biasa mentoknya di situ tuh. Ya kan? Sampai imamat kita mulai berpikir, aduh, ini susah kali ngertinya. Akhirnya kita berhenti di imamat, kita balik lagi ke Yakobus. Ya kan? Karena itu yang kita sudah mengerti dan pahami. Ya, balik lagi ke Yakobus, balik lagi ke ini. Akhirnya kita nggak benar-benar bisa pahami apa yang dituliskan di perjanjian lama. Padahal perjanjian lama sangat penting, sangat penting. Hari ini kita tidak akan bisa menghargai perjanjian baru kalau kita di sini tidak betul-betul bisa menghargai perjanjian lama. Oke? Nah, supaya kita di sini mengerti kurang lebih bagaimana Yesus melihatnya pada saat itu, ya, perjanjian lama itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagi orang Yahudi pada saat itu, ya, disebutnya Tanakh, ya, singkatan daripada Torah, Nevi'im, sama Ketuvim. Nah, ini cara pembagiannya bagi mereka. Nah, Torah itu adalah isinya ajaran-ajaran yang merupakan Taurat, ya, atau 5 buku pertama dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu 5 buku pertama. Kemudian ada buku-buku yang disebut Nevi'im atau buku nabi-nabi. Nah, ini dibagi lagi dari nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Nabi-nabi awal itu biasanya dibaca dari buku Joshua, ya, buku Hakim-Hakim, kemudian ada buku Samuel dan buku Raja-Raja. Nah, ada nabi-nabi seperti Nabi Samuel sendiri, kemudian juga ada Nabi Elisa, Nabi Elia, betul ya? Nah, nabi-nabi akhir dibagi, ada yang namanya major prophet atau nabi-nabi besar, dan juga minor prophet, nabi-nabi kecil. Major prophet itu seperti Yesaya, Yeskiel, dan Yeremia. Nabi-nabi kecil ada 12 yang ada di sana. Nah, kenapa disebut nabi-nabi kecil? Bukan karena mereka kecil-kecil orangnya, bukan. Bukan juga karena mereka tidak penting. Kenapa disebut nabi kecil? Karena kitabnya lebih pendek-pendek. Ya, kalau Yesaya, wah, 66 pasal, betul ya? Nah, kalau Yeremia 48 pasal, kalau nggak salah. Ya, tapi kalau nabi-nabi ini rata-rata lebih kecil-kecil, pendek-pendek, makanya disebut nabi-nabi kecil. Dan di dalamnya ada Hosea, Joel, Amos, Obadjah, Jonah, dan lain-lain. Kemudian ada namanya Ketuvim. Ya, Ketuvim ini yang merupakan tulisan-tulisan seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung, bahkan di dalamnya buku Ayub dan buku Rut pun termasuk di dalam. Nah, itu adalah pembagiannya perjanjian lama. Yesus pun menggunakan pembagian yang sama. Kalau kita mengerti di Lukas 24 ayat 44, ketika Yesus berbicara kepada 2 orang Emmaus yang ketemu dia dalam perjalanan ke Emmaus, dia menjelaskan bagaimana sebenarnya Alkitab berbicara banyak tentang diri dia. Perjanjian lama berbicara banyak tentang Yesus. Ya, dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, yaitu Torah, dan kitab nabi-nabi, Nevim, dan kitab Mazmur, yaitu Ketuvim. Salah satu daripada kitab tulisan itu sendiri. Lihat ya, cara Yesus menjelaskan perjanjian lama pun, ya, dengan pembagian seperti Tanakh tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa, seperti kita baca tadi, kita tahu bahwa Amos ini merupakan bagian daripada nabi kecil. Ya, walaupun tulisannya pendek, tapi yang saya sangat suka, sangat to the point penjelasannya, sangat spesifik,
ya, dan ini membuat kita bisa belajar banyak dari buku Amos. Saya berharap kita semangat untuk membaca buku Amos selama sebulan ini. Amin. Kalau kami bisa selesai buku Amos dalam waktu singkat, mengerti, mau lanjut buku lain, silahkan. Tapi mari kita baca buku Amos sehingga waktu kita khotbah sepanjang bulan ini kita mengerti apa yang kita bisa dapatkan dari buku Amos itu sendiri. Oke? Next. Siapa Amos jadinya? Nah, Amos sendiri menjelaskan tentang siapa dia. Di Amos pasal 1 ayat 1 dikatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Saya iseng, saya cek tentang gempa bumi pada zamannya ini, ternyata banyak peninggalan sejarahnya. Tapi saya nggak ada waktu untuk ngabarkan ini semua di sini. Menarik aja. Kemudian Amos pasal 7 ayat 14, dikatakan jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Hanya dari 2 ayat ini kita bisa kenal siapa Amos. Oke? Amos adalah seorang peternak domba. Pemungut buah ara hutan. Dan dia bukan dari golongan nabi, tapi dipanggil jadi nabi. Ya, mungkin beberapa kita di sini, aduh bro, jangan saya lah. Saya ini cuma pedagang. Ya, Tuhan bisa pakai pedagang. Amin. Terus apa bro, saya ini cuma lulusan SMP. Kok Tuhan mau pakai, bisa nggak? Bisa. Oh, saya sudah berusia sekian. Tuhan mau pakai, bisa. Oke, dan ini yang terjadi. Nah, asalnya dari Tekoa. Tekoa ini kota kecil. Kebetulan ada di selatan daripada Yerusalem. Nah, karena ini ada di selatan Yerusalem, berarti si Amos ini adalah bagian daripada kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah, yang menariknya, dia dipanggil untuk berbicara kepada kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Ya, dia orang selatan yang dipanggil untuk bicara kepada orang di utara. Dan waktu itu dia bicaranya pada abad ke-8 sebelum Masehi, tepatnya kurang lebih 760 atau 750 sebelum Masehi. Dan pada saat pemerintahan Raja Yehudanya adalah Uzia, dan Raja Israelnya ada Yerobeam kedua. Kenapa disebut Yerobeam kedua? Karena Yerobeam pertama anaknya siapa? Anak siapa? Bukan anak saya, Pak. Betul. Bukan anak saya. Yerobeam pertama anak Raja Salomo, ya. Rehobeam, Yerobeam. Oke, ini ada Yerobeam yang kedua. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya masa yang sangat makmur ya bagi kedua kerajaan ini. Sangat makmur. Cuma ya karena mereka begitu makmurnya, yang terjadi adalah banyak terjadi ketidakadilan sosial, banyak korupsi, banyak kemerosotan moral. Orang kaya menjadi semakin kaya karena mereka menindas orang-orang yang berkekurangan atau orang yang miskin. Hari ini banyak hal sebenarnya yang kita bisa belajar dari buku Amos. Ya, makanya nanti kita bagi ke 4 minggu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk bisa belajar tentang Tuhan yang kita sembah. Dari overview ini, kita mau kenali Tuhan yang kita sembah ini. Kenapa? Karena hari ini seringkali kita bisa datang beribadah, tapi kita nggak betul-betul kenal Tuhan kita. Kita gunakan banyak asumsi kita. Kayaknya Tuhan itu kayak begitu. Tapi hari ini saya berharap untuk kita baca Amos, kita jadi kenal, wah Tuhan kita ini luar biasa seperti ini. Dan buat kita pulang dengan semangat yang baru. Saya berharap dari firman-Nya, dari responnya kepada manusia pada saat itu, rancangan-rancangannya, keputusan-keputusan yang Tuhan buat, kita jadi mengerti Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Oke, biarkan saya mulai dengan satu quote dari Mahatma Gandhi. Karena saya mau mulai ini karena penting. Karena banyak di antara kita, kalau kita udah mulai baca buku seperti Amos, Obadjah, Zefanya, Zakaria, kita langsung merasa, aduh itu bukan buat saya. Itu hanya untuk para pendeta saja. Enggak. Saya percaya kalau kita mengaku diri kita seorang Kristen, kita juga harus punya attitude yang benar. Mahatma Gandhi katakan begini, Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia untuk dapat mengenal pencipta mereka. Tapi manusia menyalahgunakannya untuk melupakan sang pencipta. God gifted man with intellect so that he might know his maker.
man abuse it so that he might forget his maker. Menarik ya. Tuhan kasih manusia intelek, kepintaran, kemampuan. Dan kita semua di sini punya kemampuan tersebut. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa hari ini? Ada orang gunakan itu untuk deny Tuhan, melupakan Tuhan, berusaha memungkiri keberadaan Tuhan. Atau kita di sini bisa gunakan untuk kita betul-betul mengenal Tuhan kita lebih dalam. Saya tahu ada buku-buku di Alkitab yang kita jarang baca. Ada buku-buku yang mungkin kita sulit mengerti seperti buku Imamat. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudari, saya mau ingatkan. Kita semua di sini sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan, kepintaran oleh Tuhan untuk kita bisa mencari Dia, untuk kita bisa mengenali Dia. Sehingga kita betul-betul bisa menyembah Dia dengan benar. Amin. Jadi terlepas dari latar belakang kita apa, IQ kita berapa, kita dikasih kemampuan Tuhan untuk bisa mengenal Dia. Amin. Setuju? Kok aminnya dikit? Oke? Amin. Jangan bilang ampun bro. Amin. Oke? Amin. Karena saya percaya kita pasti bisa semua di sini. Hari ini ada banyak hal yang saya bisa fokus, tapi saya mau fokus 3 hal saja yang kita bisa kenali lebih dalam tentang Tuhan kita melalui kitab Amos. Yang pertama, siap, kita belajar tentang kesabaran Tuhan. Oke, siapa setuju sini Tuhan sabar? Amin. Tuhan kita Tuhan yang sabar, betul ya? Tapi mari kita lihat, kesabaran Tuhan itu seperti apa? Sama nggak waktu kita bicara kesabaran Tuhan dengan kesabaran yang Tuhan tuliskan di Alkitab? Karena hari ini kita bisa punya pandangan yang berbeda loh. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu sabar. Tetapi betul nggak kesabaran itu sama? Mari kita lihat di Amos pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Bayangkan ini bangsa di Damsyik ini kacau sekali. Ya, begitu jahatnya mereka mengirik bangsa Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Manusia udah dianggap kayak binatang sama bangsa ini. Segitu kejamnya. Ya. Tuhan bilang karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, dia tidak menarik kembali keputusanku. Nah, yang menarik, Tuhan juga katakan hal yang sama di ayat yang ke-6. Tuhan menggunakan frasa yang sama. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Lihat, ini yang dilakukan oleh bangsa di Gaza. Mereka membawa satu bangsa untuk dibuang ke Edom. Segitu kejamnya. Tapi menarik, frasa yang dipakai lagi apa? Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, kita pelajari lebih dalam. Tuhan tidak cuma gunakan itu sekali, Tuhan tidak cuma gunakan itu 2 kali, Tuhan gunakan itu 8 kali berturut-turut. Oke? Di ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 13, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 4, pasal 2 ayat 6. Dan untuk bangsa yang berbeda-beda. Tadi Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, Moab, Yehuda, Israel. Kata yang dipakai adalah, kalimat yang dipakai adalah karena 3 perbuatan jahat Damsyik. Karena 3 perbuatan jahat Gaza. Oke? Bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, mungkin kita pada saat ini bingung, apa maksud Tuhan? Ya, karena memang kita tidak terbiasa dengan bahasa ini. Tapi kalau hari ini saya pakai gunakan bahasa seperti ini. Ya. Muksin sama Matthew 11-12 gantengnya. Oke? Matthew anaknya Bro Muksin. Coba berdiri dulu Bro Matthew, coba. Oh, nggak mau, dia nggak mau berdiri. Malu dia. Oke, jadi kalau aku bilang ini, Bro Muksin itu 11-12 gantengnya sama Matthew.
Oke, kita ngerti gak di sini? Ngerti ya? Maksudnya apa? Maksudnya gantengnya itu mirip banget, betul? Mirip banget. Itu kita langsung ngerti. Orang kalau yang nggak pernah ngerti apa maksudnya 11, 12. Betul kan? Apa maksudnya 11, 12? Karena kita udah biasa gunakan bahasa itu, kita jadi ngerti. 11, 12 itu maksudnya mirip, betul? Walaupun kita lagi bertanya, mana yang 12, mana yang 11. Ya, itu untuk Anda menilai. Oke? Kalau tanya Lili, Lili agak susah jawabnya, saya tahu, oke? Tapi buat Lili tetap muksin lah 12 ya. Amin, yang 11, ya betul. Berarti kamu prioritasnya benar. Saya bersyukur, kalau nggak saya counseling malam ini, oke? Oke, kita ngerti. Nah, buat mereka maksudnya apa? 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Oke, maksudnya adalah begini. Oke, ini dikatakan juga kepada bangsa Israel di ayat 6. Nah, ini maksudnya seperti ini. Ada yang pernah hidup pada zaman ini? Siapa yang hidup pada zaman ini? Ada beberapa orang bilang, ini kapal perang bro. Bukan, ini bukan kapal perang. Oke, ini namanya timbangan. Oke, timbangan. Oke, nah maksudnya apa? Menarik ya. Waktu saya kecil saya suka sekali ke pasar. Ya sama orang tua saya. Jadi kayak contoh kalau mama saya beli bawang. Mama saya bilang beli bawang 1,5 kilo misalnya. 1,5 kilo. Dia kan taruh beban di situ 1 kilo sama 1,5 kilo. Betul ya? Ditaruh dulu. Kemudian dia akan ambil bawangnya. Ditaruh di situ. Dia lihat. Kalau ternyata itu tidak bergerak. Masih berarti bawangnya masih kurang berat. Terus akan apa? Dia ambil lagi bawangnya, dia taruh lagi, betul? Taruh lagi sampai tiba-tiba ini bergerak. Dan harusnya apa? Harusnya sama. Nah itu berarti 1,5 kilo. Betul ya? Tapi kalau misalnya jadi kebalikan, ini yang lebih berat, ini yang bebannya lebih di atas, bawangnya di bawah berarti keberatan. Ngerti maksudnya ya? Nah sebenarnya kalimat itu adalah untuk menggambarkan. Ya, bahwa atau menggambarkan atau mengkomunikasikan kepada manusia tentang kesabaran Tuhan sebenarnya. Ya, dia bilang kesabaran Tuhan ini terhadap kejahatan yang berulang kali. Dengan kata lain, Tuhan itu sabar, dia kasih kesempatan. Dia kasih kesempatan. Sampai tiba-tiba waktunya, dia bilang tidak bisa lagi. Ngerti nggak maksudnya di sini? Ya, sama kayak itu. Dia dikasih. Masih 700 gram, 800 gram, 1 kilo, 1,2 kilo, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Ngerti maksudnya di sini? Ya, jadi Tuhan kasih bangsa ini kesempatan. Bukan berarti cuma 3 kali, bukan. Ya, itu bahasanya kayak 11, 12. Bukan berarti nilainya mungkin 12, nilainya itu 11. Hanya menyatakan tentang ya itu cuma kita supaya ada gambaran. Jadi 3 bahkan 4. Terus Tuhan tidak lagi ini. Dia katakan Tuhan kasih kita kesempatan loh. Kasih kesempatan. Itu menunjukkan kesabaran Tuhan. Sampai selesai. Nah kenapa saya mau bicara ini? Brother sisters, Bapak Ibu yang saya kasih. Karena seringkali sebagai manusia kita berpikir Tuhan itu maha pengasih. Dan itu betul. Betul. Dan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu kasihnya tidak terbatas. Setuju. Dan kita katakan amin untuk itu. Tapi bukan berarti Tuhan maha pengasih. Tuhan kasihnya tidak terbatas. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan batasan. Untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Ngerti maksudnya semua di sini? Tuhan itu luar biasa kasihnya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan batasan kepada sikap-sikap kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita buat. Bukan itu artinya. Bukan berarti Tuhan maha pengasih, dia tidak akan mendisiplinkan kita. Dan kita boleh bersikap semau kita. Bukan itu maksudnya. Karena ada orang-orang hari ini merasa kalau Tuhan maha pengasih, tidak mungkin dia akan mendisiplinkan saya. Tidak mungkin dia akan membatasi saya. Tuhan tahu batasan
Tuhan tahu timing, waktu yang tepat untuk bertindak dan mendisiplin kita. Masalah kita yang nggak tahu. Setuju? Jadi harusnya attitude kita harus benar. Jangan kita di sini berpikir kalau Tuhan belum melakukan apa-apa berarti dia tidak melihat dan tidak akan bertindak. Nah ini kesalahan manusia. Kita pikir Tuhan nggak lakukan apa-apa, buktinya dia baik-baik aja, buktinya ini. Bukan berarti Tuhan tidak akan lakukan apa-apa dan tidak akan bertindak loh. Dia sedang menunjukkan kesabarannya dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertobat. Seperti yang dikatakan Petrus di pasal 2 Petrus 3 ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Kita suka ayat ini. Tuhan kasih kesabaran supaya kita bisa berbalik dan bertobat. Tuhan kasih waktu buat kita. Tapi kita gunakan nggak untuk berbalik dan bertobat? Pertanyaannya. Karena Tuhan tidak berhenti di sini. Ada ayat kelanjutannya pasal 10. Dia bilang, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak, Ibu, Saudari saya kasihi. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Dan gak bisa kita prediksi. Batasan Tuhan berbeda dengan batasan kita sebagai manusia. Jadi jangan pernah kita pikir ini, oh masih gak apa-apa. Oh 2 kali lolos. Oh 3 kali gak ketahuan. Oh 4 kali baik-baik saja. Berarti Tuhan tidak akan lakukan apa-apa. Enggak. Tuhan tahu timingnya. Tuhan tahu batasannya. Jelas semua di sini? Bahkan hari ini yang lebih menyedihkan ada orang-orang yang meragukan Tuhan. Karena Tuhan begitu sabar. Susah juga ya. Tuhan sabar, orang jadi ragu sama Tuhan. Ragunya ini gini. Buktinya dia begini-begini. Tuhan gak lakukan apa-apa. Buktinya banyak kejahatan. Tuhan gak lakukan apa-apa. Berarti Tuhan gak ada dong. Kalau Tuhan ada, pasti dia akan lakukan sesuatu. Oke, makanya hari ini banyak orang berpikir secara ateis. Ini logikanya. Orang ateis pikirnya gini. Tuhan itu kan maha baik. Dia pasti akan menghancurkan kejahatan dan iblis, betul? Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu untuk menghancurkan segala kejahatan dan iblis. Nah, buktinya lihat. Dunia ini masih isinya penuh dengan kejahatan. Lihat, tetangga gua kacau hidupnya tapi kita semua. Berarti Tuhan apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya berarti Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha kuasa itu tidak ada. Itu kesimpulan daripada ateis. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita lihatnya beda, amin. Kita lihatnya adalah, betul nggak Tuhan maha baik? Yes. Karena dia maha baik, dia akan hancurkan nggak segala kejahatan? Yes. Tuhan maha kuasa. Artinya apa? Dia mampu untuk menghancurkan segala kejahatan. Kita percaya. Dan kesimpulan kita beda. Kesimpulan kita adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Dia mampu dan akan menghancurkan kejahatan. Amin. Itu kesimpulannya. Masalahnya adalah di timingnya. Di waktunya.
Jika Tuhan belum bertindak hari ini, bukan berarti Tuhan tidak ada. Jangan pernah gitu, gak ada tuh Tuhan. Buktinya belum bertindak. Hari ini kalau Tuhan belum bertindak, bukan berarti dia tidak mampu. Bukan berarti dia tidak peduli. Bukan berarti dia tidak akan bertindak. Artinya cuma satu. Tuhan itu sabar. Dan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Karena dia mampu dan akan bertindak pada saat yang tepat. Oleh karena itu, brother sisters, kita perlu bersyukur akan kesabaran Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kita duduk di sini berpikir, gua aman-aman saja. Kalau kita tidak benar, Tuhan akan bertindak. Tinggal tunggu timbangannya. Kita akan mendapatkan disiplin tersebut. Nah, sebelum itu terjadi, ngapain kita? Bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik dan Tuhan yang sabar. Oke. Poin kedua. Mau tahu lagi tentang Tuhan? Oke. Tuhan, kita mau kenali passionnya Tuhan. Hatinya Tuhan kita. Oke? Kita lihat di Amos pasal 5 ayat 21 sampai 22. Dia bilang, aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ini apa maunya Tuhan? Ya, lihat bangsa Israel melakukan perayaan, membawa korban persembahan, tapi Tuhan ngomongnya apa? Benci, hina, gak seneng, gak suka, gak dipandang. Coba hari ini kalau kamu bawa sesuatu, ya, kasih hadiah buat seseorang, terus hadiah apa itu? Kamu gimana rasanya? Betul? Tapi ini yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa? Kenapa Tuhan sikapnya kayak gitu? Kita lanjut. Dia bilang di ayat 23-24, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Ya, nggak tahu, mungkin nyanyinya kayak saya semua kali ya. Stop. Kamu nyanyinya bagus, tapi kalau lebih nggak nyanyi lebih bagus lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya sering sekali dapat kayak gituan. Ya, saya mengerti kenapa kalau saya duduk di depan itu nggak ada yang mau di kanan kiri saya. Saya bilang Mayan sama sebelah saya lah, nempel. Nggak ada honghong, nggak mau mereka. Saya cium, nggak ada bau badan, oh berarti suara saya. Karena membuat mereka itu bilang, jauhkanlah. Itu perasaan saya. Jauhkanlah nyanyianmu daripadaku. Oke, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nggak mau. Musik nggak mau dengar. Kenapa Tuhan kayak gitu? Kayak ngambek. Tapi kita harus kenal Tuhan kita. Jangan kita pikir sini, oh kita nyanyi, kita rayakan, kita bawa korban, kita persembahan, Tuhan pasti senang. Buktinya enggak. Apa masalahnya? Dia katakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Dia bilang, lihat, kamu waktu di 40 tahun di gunung pun saya nggak minta persembahan dari kamu. Jadi bukan itu yang penting bagi Tuhan. Bukan itu yang Tuhan suka. Ayat 26 dikatakan, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi mereka memuji Tuhan, merayakan Tuhan, membawa persembahan buat Tuhan, tapi mereka juga punya Tuhan yang lain. Dewa yang lain. Yang mereka persembahkan. Jadi Tuhan bilang, apa ini?
Coba hari ini, suami istri, saya mau tanya. Oke? Kalau suami kamu, istri saya mau tanya. Kalau suami kamu beliin cincin diamond, happy nggak? Happy. Tapi kalau dia beliin cincin diamond buat perempuan lain juga gimana? Hah? Oh nggak apa-apa, yang penting dia kasih buat cincin diamond. Gitu. Ada istri kayak gitu? Kan nggak ada. Pertanyaan adalah, lu beliin gue cincin diamond, ngapain lu beli dia juga? Lu anggap dia apa? Gue nggak anggap dia istri, gue cuma anggap dia pacar. Lah, terima. Kan enggak. Jadi mendingan apa? Nggak usah kasih cincin lah. Betul nggak? Kalau di analogi gitu, jadi nangkep nggak? Yes. Itu perasaan Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa segala perayaan, persembahan, pelayanan, ibadah bangsa Israel tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa pertanyaannya? Karena mereka melakukan semua itu tanpa melepaskan dosa-dosa mereka. Berapa sering kita berpikir kita bisa menyenangkan Tuhan tanpa kita melepaskan dosa-dosa kita. Itu Tuhan yang mana? Kalau Tuhan yang saya baca di kitab Amos nggak seperti itu. Tuhan yang, lu kalau benar-benar sayang gua, hidup benar, hidup adil, jadikan aku satu-satunya Tuhan. Betul nggak? Istri aja kita di sini ngerti kok. Betul. Percuma diamond mau berapa banyak gua nggak ada gunanya kalau suami kita kasih yang lain juga. Nggak akan ada artinya buat kita. Hari ini kita menyembah Tuhan yang sama. Dia tidak fokus hanya kepada apa yang kita lakukan di gereja. Tapi bagaimana hidup kita sehari-harinya. Nah, saya sebelum ngomong hidup sehari-harinya, saya mau ngomong kita di depan di gereja dulu. Amin? Boleh? Semua jemaat Tuhan di sini, amin? Oke, saya mau ngomong apa adanya sekarang. Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ada seorang yang datang beribadah di tempat ini. Dan kemudian dia ngobrol sama istri saya. Ya, dia ngomong gini, Ibu Pendeti, bolehkah saya kasih masukan ke Ibu Pendeti? Tentu istri saya bilang, boleh, silakan apa masukannya. Ibu Pendeti, saya bergumul. Bergumulnya apa? Bergumul beribadah di Menara Kuningan. Oh, kenapa? Apa yang buat kamu bergumul? Kita kan jemaat yang luar biasa. Jemaat yang saling mengasihi. Jemaat yang hangat. Jemaat yang luar biasa pokoknya deh. Oke? Begini Ibu Pendeti. Saya merasa jemaat yang beribadah di MK Menara Kuningan ini tidak menghormati Tuhan. Apa maksudnya? Begini, ibadah belum selesai udah pada bubar. Mana hormatnya? Udah mikirin mau makan di mana? Takut nggak kebagian makanan? Takut nanti makanannya pesannya lama. Udah hilang, belum nyanyi lagu terakhir, udah hilang. Maaf ya Ibu Pendeti, saya nggak bisa ibadah di sini. Saya tersandung. Saya bilang sama istri saya, Ibu Pendeti, tidak cuma itu. Nggak cuma pulang lebih awal. Ada yang banyak datang terlambat juga. Oh betul ya. Mana rasa hormatnya?
Oh, tidak cuma itu Ibu Pendeti. Oh, ada lagi? Ada. Waktu dengar khotbah, mereka udah sibuk cari mau makan di mana siangnya. Kelihatan dari handphonenya kan kelihatan. Mereka nggak baca ayat. Mereka lagi cari mau makan di mana. Lagi chatting mau makan di mana. Itu waktu kumpul seperti ini. Ini yang waktu kita kelihatan. Gimana sehari-harinya kita, Bapak Ibu Saudari? Bagaimana sehari-harinya kita? Mungkin kita berpikir yang penting gue datang, Tuhan udah seneng. Mungkin kita berpikir kita udah nyanyi, Tuhan udah seneng. Gue udah kasih persembahan, Tuhan udah seneng. Brother sisters, kita harus kenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Saya nggak mau kita di sini berpikir kita lakukan semua itu. Tuhan bilang, saya benci, saya nggak suka, jauhkan itu dari saya. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang Amos sembah juga. Setuju? Saya bersyukur waktu saya setelah bicara ini, kebaktian satu tidak ada yang pulang sesudah itu. Berarti ini jemaat yang mencintai Tuhan dan mau bertobat senantiasa. Tepuk tangan. Amin. Itu kabar baik. Kalau kamu masih pulang, bebel banget namanya. Kalau kalian masih terlambat, bebel juga. Mana rasa hormat itu? Amin. Ini menurut saya. Worship is 24 hours a day. 1 hour of lifting up your prayers to God. And your praises about God. 23 hours of living out your promises to God. And your proclamation about God. Menyembah Tuhan adalah 24 jam dalam sehari. 1 jam Anda mengangkat doa Anda untuk Tuhan dan pujian Anda tentang Tuhan. 23 jam lainnya Anda menghidupi janji-janji Anda kepada Tuhan dan pengakuan Anda tentang Tuhan. Bisa dapat amin dari jemaat? Kurang banyak aminnya. Saya yakin kita datang, kita ada buat janji. Waktu kita ikut Tuhan, kita ada buat janji sama Tuhan. Kita hidupi aja. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan kita. Bagaimana sikap kita di rumah? Bagaimana sikap kita di kantor, di sekolah, waktu kita sendirian? Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita? Apakah kita hadir orang yang berbeda waktu kita berkumpul dengan jemaat dibandingkan saat kita berkumpul dengan orang-orang di luar jemaat? Bisakah hari ini Tuhan berkenan kepada persembahan dan pelayanan kita jika melihat kepada kehidupan kita sehari-hari? Kita nggak di sini untuk store muka buat Tuhan. Bukan. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengenal Tuhan kita secara benar. Ini dikatakan di Amos pasal 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Lah, apa salahnya yang menginginkan hari Tuhan? Malah dibilang celaka. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Oh betul sih bro. Biasanya saya berantem sama istri saya habis kebaktian. Ya kan? Ngomongin mau makan di mana, berantem jadinya. Oke? Bukan seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya?
Apa maksudnya? Maksudnya begini, brother sister. Hari Tuhan itu tidak lebih daripada kegelapan. Jika kita di sini mau dekat sama Tuhan, tapi kita tidak mau bertobat. Oke? Kita mau merayakan Tuhan, tapi kita tidak mau bertobat. Kita mendekati Tuhan hanya supaya kita diberkati. Kita mendekati Tuhan supaya kita cuma feel good. Kenapa? Karena kita sudah melakukan keagamaan kita. Kita datang melakukan ibadah, merayakan Tuhan, memberikan persembahan untuk supaya look good di depan orang. Tanpa kita hari ini mau hidup benar, tanpa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Masa panjangnya itu lebih merusak, menghancurkan iman kita, iman orang-orang sekeliling kita. Dan kondisinya akan menjadi lebih buruk. Dan kita sudah lihat hasilnya hari ini. Betul nggak? Ketika orang tidak hidupi iman mereka, orang-orang sekeliling mereka bertanya. Saya banyak study Bible dengan orang yang hari ini mereka mengalami kesulitan untuk percaya Tuhan karena melihat papa mamanya yang katanya sayang Tuhan, melayani Tuhan, tetapi perlakuan mereka kepada diri dia seperti orang tidak bertuhan. Mereka bertumbuh, mereka makin hancur hidupnya dan tidak percaya Tuhan. Dan yang bingung adalah orang tuanya. Gila, kita melayani Tuhan, melakukan ini untuk Tuhan. Kenapa anak-anak kita jadi begini? Ngerti maksud saya semua sini? Orang-orang yang nggak melayani Tuhan, orang yang nggak ke gereja itu malah lebih bagus keluarganya. Kenapa? Karena hari ini kita bisa mendekat ke Tuhan, tapi kita tidak mau bertobat. Impact-nya akan lebih buruk. Setelah saya khotbah ini tadi pagi, yang sharing komuni, sharingnya persis seperti yang saya ngomong. Dia cerita tentang bagaimana bapaknya adalah seorang pendeta sebelumnya, bagaimana di rumah bapaknya memperlakukannya berbeda, bagaimana, saya bilang, persis seperti yang saya katakan. Hari ini saya mau tanya, bagaimana hidup kita? Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Hatinya terhadap kekudusan itu nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan kita itu Tuhan yang suka, cinta, passionate akan kekudusan. Passionate akan keadilan. Passionate akan kebenaran. Itu Tuhan yang kita sembah. Mari kita kenali Tuhan kita dengan benar. Mari kita kenali hati Dia dengan benar. Amin. Hal yang ketiga, God's pardon. Oke. Pasal 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali. Seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Kemudian, lanjut. Di ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Poin saya ketiga tadi adalah pengampunan Tuhan. Dari kitab Amos kita bisa melihat. Dan kita bisa belajar.
Waktu Tuhan menghancurkan sesuatu, bukan untuk dibiarkan hancur selamanya. Waktu Tuhan menghancurkan sesuatu adalah untuk membangun kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau saya bisa analogikan seperti rumah yang dirubuhkan. Itu bukan untuk tetap jadi reruntuhan. Di komplek rumah saya lihat beberapa rumah diruntuhkan. Dari bangunan sebelumnya rata sama tanah. Tetapi saya lihat beberapa minggu kemudian dibangun. Dan sekarang menjadi rumah yang jauh lebih bagus daripada rumah sebelumnya. Dan ini yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan waktu dia menghancurkan sesuatu, dia membangunnya itu menjadi lebih baik. Tuhan gak membiarkan itu tetap hancur. Ada rancangan yang indah di balik daripada semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudari, mungkin ada kita di sini yang merasa, kenapa ya segala sesuatunya seperti tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Mengapa ya segala sesuatunya sepertinya pintu ditutup? Apa yang kamu bangun sedang dihancurkan oleh Tuhan. Saya mau ingatkan kepada kita semua di sini. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Saya hargai Brother Joshua tadi pagi yang share. Bagaimana titik balik hidupnya adalah ketika dia harus diamputasi kakinya. Tapi itu yang membuat dia punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Memperbaiki hubungan dia dengan orang tuanya. Dan hari ini setelah 4 tahun menjadi murid Yesus, dia penuh dengan sukacita. Dia gak pernah bayangkan bahwa itu titik awalnya. Tapi hari ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang kita pikir, kenapa Tuhan? Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang mau melakukan hal yang lebih besar. Mungkin ada kita di sini yang sedang mengalami sakit penyakit. Tapi percaya, mungkin Tuhan sedang membangun kembali kerohanian Anda. Mungkin ada kita sini sedang mengalami kesulitan finansial. Di sinilah Tuhan sedang membantu Anda untuk bertobat dari kesombongan Anda. Mungkin kita sini yang lagi mengalami putus pacar. Ada? Nggak usah angkat tangan. Karena saya tahu sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi. Mana yang lebih sakit? Gak usah angkat tangan. Tapi percaya nggak hari ini bahwa Tuhan biarkan kamu putus pacar, mungkin itu bukan orang yang tepat bagi Anda. Tuhan punya yang lebih tepat bagi Anda. Mungkin prioritas kita salah, makanya Tuhan mau perbaiki prioritas yang salah tersebut. Mungkin kita mengalami masalah pernikahan. Percaya nggak hari ini bahwa Tuhan lagi membangun keluarga yang godly melalui masalah yang kalian hadapi dalam pernikahan tersebut? Saya nggak tahu itu apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan selalu mau membangun kembali. True restoration is not bringing things back to our liking, but bringing us back to God's likeness. Pemulihan sejati bukanlah mengembalikan keadaan kepada apa yang kita mau, tetapi mengembalikan kita di sini untuk mirip dengan Kristus. Kalau kita sedang dipulihkan oleh Tuhan, jangan bertanya, kenapa nggak seperti yang saya mau Tuhan? Enggak. Waktu kita lagi dipulihkan, kita harus lihat Tuhan sedang membuat sesuatu yang lebih indah, karena kita bisa bertumbuh makin mirip dengan Dia. Hari ini, bagaimana kita menyikapi apa yang Tuhan coba bangun kembali dalam hidup kita? Bisakah kita hari ini melihat hidup baru yang Tuhan berikan adalah hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk Tuhan yang telah memberikan hidup baru tersebut. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita hari ini. Bukan cuma kita sini jadi bebas dari dosa, tapi Tuhan bisa, supaya kita di sini bisa bangun hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mengampuni kita karena Tuhan percaya bahwa kita bisa punya hidup yang luar biasa. Bapak Ibu Saudari saya kasihi, doa saya untuk kita semua di sini selama sebulan ini kita betul-betul bisa mencari Tuhan seperti tema kita. Supaya kita di sini betul-betul bisa mengenal Tuhan
secara benar. Karena hanya dengan demikian kita akan bisa hidup. Saya mengajak, mari kita jangan gunakan asumsi kita. Mari kita hargai kesabaran Tuhan. Tuhan, kalau dia belum bertindak, bukan berarti dia tidak akan bertindak. Dia sabar sama kita. Dia berharap untuk kita bertobat. Tuhan tahu timing yang tepat. Tuhan tahu batasan yang tepat untuk dia bertindak. Mari kita jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Mari kita di sini mengerti hati Tuhan. Tahu apa yang dia suka. Apa yang menyenangkan dia. Mari kita passionate kepada apa yang Tuhan passionate. Tuhan passionate akan kekudusan, kebenaran dan keadilan. Itulah hati Tuhan kita. Biarlah penyembahan kita tidak hanya di gereja, tapi sehari-hari kehidupan kita juga. Yang terakhir, mari kita hargai pengampunan Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang baru. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Supaya kita tidak hidup sama lagi. Tapi kita bisa menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Ketika kita makin mirip dengan Dia. Amin. Mari kita bertobat. Mari kita menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini boleh belajar dari buku Amos. Mungkin kitab yang kami jarang buka. Tapi kami bersyukur bahwa kebenaran firman Engkau begitu nyata. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mengenal Engkau secara benar, secara dalam. Sehingga Tuhan kami betul-betul bisa mengasihi Engkau juga dengan dalam dan benar. Kami bersyukur hari ini atas kesabaran Engkau. Kami bersyukur hari ini atas hati Engkau. Kami bersyukur hari ini atas pengampunan Engkau. Bantu kami tidak bertumbuh dengan asumsi kami, tapi kami bertumbuh karena pengenalan kami yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.